Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang financial forecasting and planning, perencanaan dan peramalan keuangan. Tujuan utama dari penyiapan rencana keuangan itu adalah untuk mengestimasi kebutuhan keuangan pada masa yang akan datang. Sebagian perusahaan menggunakan tiga jenis perencanaan sebagai berikut. Yang pertama ada strategic plan, kedua long-term financial plan, dan yang ketiga short-term financial plan. Mari akan saya jelaskan satu persatu. Secara definisi, strategic plan itu berbicara tentang bagaimana perusahaan merencanakan untuk menghasilkan uang di masa akan datang. Strategic plan ini digunakan sebagai panduan bagi seluruh perencanaan lainnya pada satu perusahaan. Kemudian long-term financial plan. Ini secara umum mengacu pada periode 3-5 tahun dan berkaitan dengan estimasi laporan laba rugi dan neraca perusahaan. Lalu ada short-term financial plan, di mana rentang periodenya itu 1 tahun atau kurang. Dan penggambarannya sangat detail di dalam mengantisipasi cash flow atau arus kas perusahaan. Format yang umumnya digunakan dalam rencana keuangan jangka pendek ini adalah cash budget atau anggaran kas ya. Anggaran kas ini merupakan format yang paling umum digunakan dalam berbicara rencana keuangan jangka pendek. Kemudian, bagaimanakah langkah-langkah dalam mengembangkan rencana keuangan jangka panjang? Ada 3 langkah dasar yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah membuat prakiraan penjualan. Jadi satu perusahaan perlu memprediksi atau memperkirakan penjualan di tahun-tahun berikutnya itu mau meningkat berapa persen misalkan ya. Itu harus dibuat dulu perakiraan penjualannya. Kemudian langkah yang kedua adalah menyiapkan laporan keuangan pro forma atau disebut juga laporan keuangan proyeksi. Langkah yang ketiga adalah mengestimasi kebutuhan keuangan perusahaan. Jadi berapakah kebutuhan keuangan perusahaan untuk menggerakkan atau meningkatkan penjualan pada tahun-tahun berikutnya? Ya, karena secara logika, jika kita ingin meningkatkan penjualan kita, maka total aset perusahaan pun juga harus ditingkatkan. Langkah yang pertama adalah membuat perakiraan penjualan. Nah, perakiraan penjualan umumnya bisa didasarkan pada yang pertama adalah tren penjualan masa lalu. Dari tren penjualan masa lalu, maka kita bisa memprediksikan atau memproyeksikan kira-kira berapa penjualan pada tahun-tahun berikutnya.
Kemudian yang kedua adalah pengaruh segala bentuk pengantisipasian kejadian-kejadian yang mungkin berdampak besar pada tren tersebut. Jadi dua dasar ini bisa digunakan oleh perusahaan dalam memperkirakan atau memproyeksikan penjualannya. Langkah yang kedua adalah menyiapkan laporan keuangan pro forma. Laporan keuangan pro forma membantu memperkirakan kebutuhan aset perusahaan untuk mendukung perakiraan pendapatan. Di langkah 1 ya. Jadi kalau saya berbicara pendapatan, di sini juga maksudnya adalah penjualan. Teknik yang paling umum digunakan adalah metode persentase penjualan yang menyajikan beban aset liabilitas pada periode yang akan datang dalam bentuk persentase penjualan. Sehingga metodenya disebut metode persentase penjualan. Ya, karena beban aset dan liabilitas pada periode yang akan datang itu berdasarkan atau dijadikan berapa persennya ya dari penjualan. Langkah yang ketiga adalah mengestimasi kebutuhan keuangan perusahaan. Dengan menggunakan laporan keuangan pro forma, maka kita dapat menentukan ya berapa kebutuhan arus kas perusahaan di periode atau tahun berikutnya. Di sini saya punya contoh perakiraan keuangan dari Ziegen Inc. Nanti akan diilustrasikan oleh tabel 1 ya. Bagaimana Ziegen Inc. menggunakan metode persentase penjualan untuk membuat laporan laba rugi dan neraca pro forma. Jadi nanti bisa kita lihat ya bagaimanakah Ziegen Inc. ini dalam membuat laporan laba rugi dan neraca pro forma berdasarkan metode persentase penjualan. Perusahaan menggunakan 3 langkah yang telah saya jelaskan tadi sebelumnya dalam merencanakan keuangannya. Langkah yang pertama adalah memperakirakan penjualan atau sales dan beban atau expenses. Di sini bisa kita lihat ya informasi yang diketahui di dalam contoh soal ini. Penjualan Ziegen Inc. pada tahun 2016 tercatat sebesar 10 juta US dollar. Kemudian analis keuangan Ziegen mengestimasi bahwa tingkat pertumbuhan penjualan ya atau sales growth rate-nya adalah 20% pada tahun 2017. Artinya apa? Dari penjualan 2016 ini sebesar 10 juta US dollar, di tahun berikutnya di 2017 analis melihat bahwa tingkat pertumbuhan penjualan dari Ziegen adalah 20%-nya. Maka nanti kita perlu hitung ya, berapakah penjualan di tahun 2017 ya. Jika mengestimasi penjualannya itu meningkat 20%. Mudah ya? Kalau meningkat 20%, artinya penjualan di tahun 2017 adalah 120% kalikan 10 juta US dollar. Ya. Dari mana Pak 120%? 120% itu dari 100%. Tambahkan peningkatan penjualannya atau pertumbuhan penjualannya 20% kan? 100% tambah 20%.
120% baru nanti dikalikan dengan penjualan pada tahun 2016. Kalikan dengan 10 juta. Maka penjualannya adalah 12 juta US dollar pada tahun 2017. Simple kan? Tinggal dilihat berapa peningkatan pertumbuhan yang diinginkan pada tahun berikutnya. Lalu ada informasi bahwa perusahaan membutuhkan investasi pada total aset sebesar 7,2 juta US dollar. Ya, jadi di 2017 total aset perusahaan adalah 7,2 juta US dollar. Perhatikan informasi berikutnya, Zeigen merencanakan untuk menahan separuh hasil penjualan dan mendistribusikan sisanya sebagai dividen. Nah, ini informasi penting ya, bahwa 50% dari hasil penjualan itu ditahan oleh perusahaan. Sisanya 50% berikutnya itu akan dibagikan dalam bentuk dividen. Pertanyaannya adalah, berapakah kebutuhan pendanaan diskresioner atau discretionary financing needs ya, DFN perusahaan Zeigen Inc. Nanti bisa kita lihat pada saat kita melihat di tabel 1. Langkah kedua, menyiapkan laporan keuangan pro forma. Nah, kebutuhan perusahaan akan aset ya untuk mendukung penjualan diperkirakan menggunakan metode persentase penjualan, di mana tiap item atau tiap akun yang ada dalam neraca diasumsikan bervariasi sesuai dengan persentase penjualan tahun 2016. Karena ini menggunakan metode persentase penjualan ya. Tiap item yang ada di neraca akan dibandingkan dengan penjualan pada tahun 2016. Berapa persen sih tiap item itu terhadap penjualan? Langkah berikutnya, langkah ketiga adalah mengestimasi kebutuhan keuangan perusahaan. Nah, di langkah ketiga ini akan melibatkan pembandingan level yang diproyeksikan atas aset yang dibutuhkan untuk mendukung perakiraan penjualan terhadap sumber-sumber daya keuangan yang tersedia. Mudahnya, kita bisa memperkirakan bagian liabilitas atau kewajiban dan ekuitas perusahaan di dalam neraca pro forma. Contoh yang saya berikan nanti ini adalah berbahasa Inggris ya, atau menggunakan bahasa Inggris. Sebelum saya ke tabel 1 yang menggambarkan laporan keuangan pro forma Zeigen, di sini saya telah sajikan ya pengertian dari masing-masing item yang ada pada neraca maupun laba rugi pro forma. Ya, ini sales maknanya penjualan atau pendapatan, sales growth rate, tingkat pertumbuhan penjualan, net income, laba bersih, current assets, itu adalah aset lancar, net fixed asset, aset tetap bersih, total assets, total aset ya, accounts payable, utang dagang, accrued expenses, beban yang masih harus dibayar, notes payable, wesel bayar, total current liabilities adalah total liabilitas lancar ya, atau hutang lancar atau kewajiban lancar,
Long term debt adalah utang jangka panjang. Total liabilities itu adalah total liabilitas atau total kewajiban. Kemudian common stock itu adalah saham biasa. Paid in capital adalah modal disetor. Retained earnings adalah laba ditahan. Total common equity itu adalah total ekuitas. Total liabilities and owners equity itu adalah total liabilitas dan ekuitas. Seperti yang bisa kita lihat di tabel 1, ini adalah yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini disajikan laporan paling atas, ini laporan laba rugi tahun 2016 dari Zegen. Kemudian di bawahnya adalah ringkasan neraca Zegen pada tahun 2016. Di sebelah kanan kita bisa melihat ini adalah laporan laba rugi pro forma tahun 2017 ya, yang di atas ini. Yang di bawah adalah laporan neraca pro forma Zegen pada tahun 2017. Oke, mari akan saya awali dengan yang sebelah kiri. Ini adalah paling atas ya, adalah ringkasan laba rugi dari Zegen, di mana penjualannya adalah 10 juta US dollar pada 2016. Ingat, kita akan menggunakan metode persentase penjualan ya. Di sini net income adalah 500.000 US dollar. Nah, berapa persentase net income atau laba bersih terhadap penjualannya? Karena kita ingat, kembali lagi kita menggunakan metode persentase penjualan untuk membuat neraca pro forma atau laporan laba rugi pro forma ya. Kita lihat di sini perhitungannya. 500.000 US dollar itu sama dengan 0,5 million ya. Million itu juta. 0,5 juta itu kan sama dengan 500.000 US dollar ya. 0,5 juta dibagi dengan 10 million, dibagi dengan 10 juta. 10 juta dari mana? Penjualannya, salesnya. Karena semua item dibagi dengan penjualan ya. Maka 0,5 juta dibagi dengan 10 juta US dollar, maka persentase penjualannya untuk laba bersih adalah 5%. Kemudian kita beralih ke neraca Zegen tahun 2016 ya. Kita lihat nih persentase dari setiap item pada 2016 ya terhadap penjualannya. Kita lihat current assets 2 juta, maka 2 juta kita bagi dengan 10 juta. Ya, 10 million. Maka persentase penjualannya adalah 20%. Lalu net fixed asset, aset tetap bersih ya, 4 juta dibagi 10 juta. Maka persentase penjualannya adalah 40%. Lalu accounts payable, utang dagang ya, 1 juta dibagi 10 juta, maka persentase penjualannya adalah 10%. Kemudian accrued expenses, 1 juta dibagi 10 juta ya, sama 10%. Nah, untuk yang NA ini artinya not applicable ya, untuk notes payable, kemudian long term debt, common stock, dan paid in capital, ini not applicable. Kenapa? Karena item ini ya,
tidak berubah seiring dengan penjualannya meningkat atau menurun. Sehingga diasumsikan bahwa item ini, 4 item ini konstan atau tidak berubah pada saat kita menggunakan metode persentase penjualan ya. Karena masing-masing item ini tidak berubah apabila penjualan mengalami peningkatan. Oke, dari tahapan kita menghitung persentase penjualan dari masing-masing akun ini ya, atau masing-masing item ini, maka kita bisa membuat laporan laba rugi pro forma dan juga neraca pro formanya. Kita lihat untuk laporan laba rugi dulu ya pada tahun 2017. Tadi asumsinya adalah tingkat pertumbuhan penjualan 20%. Maka penjualan pada 2017 adalah 10 juta. 10 juta ini adalah penjualan tahun 2016 ya. Di sini penjualan tahun sebelumnya. 10 juta dikalikan dengan 1 atau 100% ya. 100% itu kan 1. Ditambah 0,2. 0,2 ini adalah 20% ya. Tingkat pertumbuhan penjualannya. Maka 1 ditambah 0,2, 1,2 ya. Kalikan 10 juta, 12 juta. Kemudian net income, laba bersihnya adalah 12 juta ini, ya, 12 million, dikalikan dengan 0,05. 0,05 ini adalah persentase penjualan dari laba bersih ya, yaitu sebesar 5%. 5%, 5 bagi 100 ya, maka 0,05. 12 juta dikalikan 0,05 hasilnya adalah 600.000 US dollar. Ini cara kita membuat laporan laba rugi pro forma dari Ziegen tahun 2017 ya. Kemudian kita beralih pada neraca. Neraca pro forma dari Ziegen tahun 2017 ya. Current assets-nya adalah 0,20. 0,20 ini dari mana? Dari 20%. Oke, 20%, 20 bagi 100, maka 0,20. Kalikan 12 juta ya, ingat dikali penjualannya. Penjualan pada tahun 2017 ya. Maka hasilnya 2,4 juta. Atau 2.400.000 US dollar ya. Lalu net fixed asset tadi persentasenya 40% atau 0,4 kalikan 12 juta. Maka hasilnya 4.800.000. Maka total aset adalah penjumlahan dari current asset ditambah net fixed asset ya. 2.400.000 ditambah 4.800.000, maka total asetnya adalah 7,2 juta US dollar. Atau 7.200.000 US dollar ya. Nah, inilah sebenarnya kebutuhan pendanaan ya yang diperlukan perusahaan ini untuk meningkatkan penjualan sebesar 12 juta di tahun 2017 ya. Ini sisi aset. Kita beralih pada sisi kanan neraca, yakni liabilities and owners equity ya. Berbicara tentang liabilitas dan ekuitas perusahaan. Kita mulai dari accounts payable 0,10 dari mana? 10% ya. Accrued expenses juga 10%, maka 0,10 kalikan 12 juta. 1.200.000 US dollar. Kemudian accrued expenses juga sama ya, 0,10 kali 12 juta adalah 1.200.000 US dollar. Nah, untuk notes payable tidak berubah ya, no change. Karena tadi dikatakan bahwa vessel bayar itu tidak mengalami perubahan apabila penjualannya meningkat. Maka konstan ya, tetap 500.000.
Maka total current liabilities-nya adalah, ini dijumlah ya, hasilnya adalah 2.900.000 US dollar. Kemudian long term debt, utang jangka panjang ya, juga tidak berubah, tetap 2 juta. Maka total liabilities-nya ya adalah 2.900.000 ini tambahkan 2 juta, maka total liabilities-nya adalah 4.900.000 US dollar. Kemudian common stock ya juga tidak berubah, yakni tetap 100.000 US dollar. Paid in capital ya, modal di store juga sama, ini tidak berubah, yakni 200.000. Nah, untuk retain earnings atau laba ditahan, ini mengalami perubahan ya. Perhitungannya lihat di poin B sini, paling bawah ya, B. Nah, untuk laba ditahan, kan tahun sebelumnya ya, retain earning-nya adalah 1.200.000. Oke. Nah, untuk tahun 2017, ada perhitungannya ya, yakni adalah 1.200.000 ini ya, laba ditahan pada tahun 2016, kita tambahkan. Ditambah dengan apa? Ingat tadi di soal bahwa 50% itu labanya dibagikan dalam bentuk dividen. Dan 50% lagi ditahan. Nah, 50% yang ditahan ini, yang ditahan sebenarnya apa sih? Labanya, laba bersih ini. Ya, laba bersihnya yang ditahan. Jadi 50% dari 600.000 ini dibagikan ke pemegang saham dalam bentuk dividen, sedangkan sisanya 50% lagi dibagikan dalam bentuk laba ditahan. Maka angka 1.200.000 ini pada tahun 2016 ditambah 50% kali 600.000. Ya, 50% dari 600.000 berapa? 300.000 kan? 300.000 kita tambahkan dengan 1.200.000. 1.200.000 ya. Maka retain earnings atau laba ditahan pada 2017 sebesar 1.500.000 US dollar. Oke, maka kita bisa hitung nih total common equity atau total ekuitas perusahaan ya. 100.000 ditambah 200.000 tambah 1.500.000, maka total ekuitas perusahaan adalah 1.800.000 US dollar. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa kalau kita jumlahkan total liabilities-nya 4.900.000 US dollar ditambah dengan total ekuitas 1.800.000 US dollar, maka sumber pendanaan yang diproyeksikan adalah 6.700.000 US dollar ya. Dari 4.900.000 ditambahkan 1.800.000 US dollar. Padahal kita tahu tadi bahwa total aset itu 7.200.000 ya. Total aset itu adalah menggambarkan total kebutuhan dana untuk menggerakkan penjualan tadi ya menjadi 12 juta di tahun 2017. Total kebutuhan dana atau total asetnya adalah 7.200.000 US dollar. Sedangkan sumber pendanaan yang diproyeksikan itu 6.700.000. Maka selisihnya ya dari 7.200.000 dikurangi 6.700.000 itu disebut sebagai discretionary financing needs atau DFN. Ya. Kebutuhan pendanaan diskresioner atau kebutuhan pendanaan tambahannya sebesar 500.000 US dollar. Ya, 500.000 US dollar ini didapatkan dari 7.200.000 dikurangi 6.700.000. Nah, inilah yang disebut dengan DFN atau kebutuhan pendanaan diskresioner atau kebutuhan pendanaan tambahan
untuk meningkatkan penjualan di 2017 menjadi 12 juta. Nah, di sini kita berbicara juga sumber-sumber pendanaan spontan ya, di mana di contoh kasus tadi, utang dagang dan beban yang masih harus dibayar ya, itu merupakan sumber pendanaan spontan atau spontaneous sources of financing ya. Apa itu sumber pendanaan spontan? Yaitu liabilitas atau kewajiban yang bervariasi langsung ya, atau berubah langsung terhadap penjualan. Jadi kalau penjualannya meningkat, maka artinya utang dagang dan beban yang masih harus dibayar itu akan meningkat pula. Dalam metode persentase penjualan ya, dapat kita perkirakan ya, seberapa besar utang dagang dan beban yang masih harus dibayar ini meningkatnya menjadi berapa nilainya. Ya, tergantung pada penjualannya ya. Berapa persentase utang dagang dan beban yang masih harus dibayar itu terhadap penjualannya. Lalu selain sumber pendanaan spontan, ada juga sumber pendanaan diskresioner ya. Di penjelasan sebelumnya tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita ingin meningkatkan pembiayaan dengan wesel bayar, utang jangka panjang, dan saham biasa, itu membutuhkan diskresi ya, atau keputusan manajerial. Dan oleh karena itu, sumber pembiayaan ini disebut sumber pendanaan diskresioner atau discretionary sources of financing. Ya. Kemudian laba ditahan atau tadi retained earnings ya, itu juga merupakan sumber pendanaan diskresioner. Kenapa? Karena merupakan hasil dari kebijakan dividen perusahaan ya. Jadi laba ditahan pun itu juga merupakan hasil dari atau merupakan sumber pendanaan diskresioner ya, karena terkait dengan kebijakan dividen. Kalau perusahaan membagikan dividen, ya artinya sebenarnya laba ditahan perusahaan itu juga berkurang ya, karena perusahaan bayar di dividen. Oleh karenanya, laba ditahan disebut juga sumber pendanaan diskresioner. Nah, ini terkait perhitungan DFN tadi ya pada tabel 1. Ini kalau kita perhatikan dengan menggunakan rumus atau formula ya. Discretionary financing needs atau DFN itu ya kalau kita menggunakan rumus ya, itu adalah pro forma total asetnya atau tadi sama dengan total financing needs ya, dikurangi accounts payable dan accrued expenses ya, di mana dua item ini merupakan projected spontaneous sources of financing ya, merupakan sumber pendanaan spontan yang diproyeksikan. Lalu dikurangi juga dengan notes payable, long term debt, dan common equity, di mana tiga item ini merupakan existing discretionary sources of financing ya, sumber pendanaan diskresioner yang ada. Nah, kalau kita jumlahkan nih yang spontaneous dan discretionary, ini sebenarnya merupakan projected sources of financing. Maka total financing needs ya dikurangi projected sources of financing, kita bisa mendapatkan DFN-nya berapa. Untuk contoh kasus Ziegen tadi ya, pada saat kita akan menghitung DFN, caranya seperti ini ya. 7,2 juta ini adalah total kebutuhan pendanaannya, 7,2 juta ya, atau total aset pro forma dari Ziegen pada 2017 ya, 7,2 juta US dollar. Oke, dikurangi accounts payable-nya 1,2 juta, dikurangi
accrued expenses-nya 1,2 juta. Ya, ini kalau kita jumlahkan berarti 2,4 juta ya. 2,4 juta ini berasal dari sumber pendanaan spontan. Ya, lalu dikurangi juga dengan 0,5 juta, dikurangi 2 juta, dikurangi 1,8 juta ya. Tiga angka ini merupakan sumber pendanaan diskresioner ya yang berasal dari wesel bayar, dari ini ya, ini wesel bayarnya, ini utang jangka panjangnya, ini ekuitasnya. Kalau kita jumlahkan nih 0,5 0,5 tambah 2 tambah 1,8, maka sumber pendanaan diskresionernya adalah 4,3 juta US dollar. Kalau kita jumlahkan 2,4 juta ini yang spontaneous ini, kita tambahkan dengan 4,3 juta yang diskresioner, maka projected sources of financing-nya ya, sumber pendanaan proyeksinya adalah 6,7 juta. Untuk mencari DFN mudah, tinggal kita kurangi saja total kebutuhan dana atau total aset di 2017 ya, yakni 7,2 juta, kita kurangi dengan 6,7 juta. Maka DFN-nya adalah sebesar 500.000 US dollar. Inilah DFN yang dibutuhkan untuk meningkatkan penjualan ya. Dari yang 2016 tadi 10 juta, ingin meningkatkan penjualan tahun 2017 sebesar 12 juta. Maka DFN-nya, kebutuhan dana diskresioner atau kebutuhan dana tambahannya adalah 500.000 US dollar. Kesimpulannya, maka perusahaan perlu mengumpulkan 500.000 US dollar atau DFN-nya ini tadi ya, bisa dengan beberapa kombinasi pinjaman ya, baik pinjaman jangka pendek ataupun jangka panjang, atau bisa pula dengan menerbitkan saham. Nah, karena kebutuhan dana yang sebesar 500.000 US dollar itu membutuhkan keputusan manajerial atau kebijakan manajerial, maka disebut sebagai kebutuhan pendanaan diskresioner ya, atau discretionary financing needs atau DFN-nya. Jadi angka 500.000 US dollar ini disebut sebagai DFN ya, kebutuhan pendanaan diskresioner. Disebut diskresioner karena memerlukan keputusan atau kebijakan manajerial perusahaan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang bagaimanakah kita membuat peramalan dan perencanaan laporan keuangan ya. Lebih khususnya dengan menggunakan metode persentase penjualan. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik. Sampai berjumpa pada video-video berikutnya.